Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas analisis sistem dengan judul pemodelan sistem dinamis untuk meningkatkan keuntungan penjualan UMKM seblak ses Atik Purbalingga. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Haidir Mustafa, kemudian yang kedua ada Adri Adi Arianto, kemudian ada Alif Rizky Saputra, kemudian keempat ada Dimas Arifin, dan terakhir ada saya sendiri yaitu Rifan Selesbi Hamdi selaku moderator. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan kepada Alif. Ya, terima kasih Rifan atas waktunya. Yang pertama, pendahuluan. UMKM merupakan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. UMKM mempunyai peranan yang sangat besar dalam perekonomian suatu negara. Pada setiap tahunnya, UMKM selalu bertambah dan berkembang. Perkembangan UMKM ini juga harus bisa mengimbangi globalisasi pasar yang menuntut peningkatan daya saing dan strategi bisnis yang saat ini tengah beralih ke era digital. Seblak ses Atik merupakan UMKM yang bergerak di bidang pangan. Sistem pemasaran seblak ini yaitu dengan sistem pemasaran retail. Dengan sistem ini, maka pemilik warung harus menyediakan bahan baku yang sekiranya akan habis pada hari yang sama, dikarenakan warung seblak ini selalu menggunakan bahan baku yang baru setiap harinya. Penjualan menjadi tidak menentu karena melihat kondisi pasaran dan penjual yang tidak selalu sama setiap harinya. Selain itu, juga agar siap menghadapi persaingan antar usaha yang sama karena di Purbalingga usaha seblak sangatlah banyak. Sehingga untuk kedepannya harus dapat lebih bersaing dengan UMKM yang sejenis supaya penjualan terus meningkat. Model CLD atau Casual Loop Diagram adalah model yang banyak digunakan dalam pemecahan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dan sistem atau untuk mendukung pendekatan sistem dinamik. Model CLD menekankan perhatian kepada hubungan sebab akibat antar komponen sistem yang digambarkan dalam suatu diagram berupa garis lengkung yang berujung tanda panah yang menghubungkan antar komponen sistem satu dengan yang lainnya. Dengan penggunaan CLD ini diharapkan dapat mengatasi persoalan pada UMKM seblak ses Atik. Apabila permasalahan dapat teratasi, maka UMKM dapat lebih berkembang lagi. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Alif. Selanjutnya itu dari Dimas, silahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu pada metode penelitian. Pada metode pengumpulan data yang digunakan untuk mengetahui variabel-variabel yang berpengaruh, menggunakan metode eksperimental yaitu bertanya kepada narasumber UMKM seblak ses Atik Purbalingga dan studi literatur pada bulan Juni tahun 2022. Dalam pelaksanaannya, Casual Loop dibuat dengan melihat dan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi faktor utama yang akan dilihat. Dalam Casual Loop, diagram yang akan dibentuk memiliki fokus terhadap keuntungan. Pembuatan Casual Loop diagram dilakukan dengan pembuat loop yang menjadi acuan terlebih dahulu untuk memudahkan pembuatannya. Faktor yang dibuat merupakan faktor yang memiliki kondisi saling mendukung dan akan ditandai dengan garis biru dengan tanda plus, dan kemudian ditambahkan faktor yang memiliki faktor negatif pada faktor pendukung dan ditandai dengan simbol minus. Casual Loop diagram ini merupakan suatu diagram sebab akibat digunakan untuk memecahkan masalah dengan pendekatan sistem yang mempertimbangkan kompleksitas dinamis dan sistem. Terima kasih, saya kembalikan kepada Saudara Rifan. Ya baik, terima kasih Dimas. Kemudian selanjutnya yaitu adalah hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Haidir Mustafa. Iya, terima kasih kepada Saudara Rifan. Saya akan menjelaskan mengenai model sistem yang digunakan. Pemodelan sistem dinamis yang kami lakukan kali ini digunakan untuk untuk difokuskan kepada keuntungan UMKM yang akan didapat. Nah, pemodelan ini meninjau kepada dua aspek, yaitu aspek
jumlah produksi dan modal usaha yang akan digunakan. Variabel-variabel yang terdapat pada model ini merupakan beberapa gambaran variabel umum yang sering terjadi di pasar. Di antaranya yaitu variabel keuntungan itu sendiri yang akan dicari, kemudian variabel modal yang digunakan untuk modal dalam proses produksi dan sebagainya, kemudian variabel produksi di mana seberapa banyak produksi yang dapat dilakukan, kemudian variabel pemasaran yaitu variabel di mana produk diusahakan untuk dilakukan pemasaran, kemudian penjualan yang dimana dia adalah menggambarkan penjualan dalam satu hari maupun per minggu. Kemudian ada juga faktor tenaga ahli di mana dia menggambarkan pekerja yang di bidang khusus. Kemudian ada juga variabel motivasi kerja di mana menggambarkan keefektivitas karyawan dalam motivasinya. Kemudian gaji, yaitu gaji yang diterima oleh karyawan, dan terakhir adalah faktor limbah yang merupakan limbah dari hasil produksi. Ini merupakan gambar causal loop diagram kami. Dimulai dari jika dilihat dimulai dari keuntungan, yang dimana keuntungan ini dapat berdampak terhadap modal dan gaji. Kemudian dari modal dia berdampak juga terhadap produksi dan pemasaran. Berdampak positif terhadap produksi dan pemasaran. Nah, dari produksi dia berdampak positif terhadap penjualan dan juga positif dalam artian dia menambah jumlah limbah yang ada. Dari pemasaran sendiri dia juga berdampak positif pada penjualan dan berdampak positif terhadap tenaga ahli karena dibutuhkan tenaga ahli untuk melakukan pemasaran. Tenaga ahli sendiri memberikan kausal negatif terhadap modal karena mereka membutuhkan modal lebih. Kemudian dari pemasaran terdapat kausal negatif ke motivasi kerja karena dibutuhkan tenaga lebih oleh karyawan. Kemudian dari limbah juga terdapat kausal negatif terhadap penjualan karena limbah menyebabkan image suatu tempat itu sendiri menjadi lebih negatif. Ya, kemudian saya kembalikan ke saudara Rifan. Terima kasih kepada saudara Alfa. Kemudian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh PAD. Silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah dari pemodelan causal loop yang dibuat didapatkan bahwa hasilnya adalah 6 loop yang tersusun dari 4 loop positif dan 2 loop negatif. Ya, untuk loopnya itu ada 6. Yang pertama itu ada modal produksi penjualan keuntungan, itu plus yang membuat loopnya itu positif. Kemudian ada modal pemasaran penjualan keuntungan juga membuat loop positif. Kemudian ada modal produksi limbah penjualan keuntungan, itu ada plus minus yang menjadikan loop negatif. Kemudian ada modal pemasaran tenaga ahli yang menjadikan loopnya negatif. Selanjutnya ada modal produksi tenaga ahli, yaitu menjadi loop negatif. Dan yang terakhir adalah penjualan keuntungan, gaji, motivasi kerja, produksi, penjualan yang menjadikan loopnya positif. Terima kasih, saya kembalikan ke Rifan. Terima kasih kepada saudara Adi. Yang selanjutnya itu adalah kesimpulan dari bahasan kami. Kesimpulannya yaitu
Pemodelan sistem dinamik untuk meningkatkan keuntungan yang ditinjau pada dua aspek, yaitu aspek pertama jumlah produksi dan kedua yaitu model usaha yang digunakan. Pembuatan causal loop diagram digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap keuntungan dari UMKM sebelah akses aktif Purbalingga. Dari hasil analisis pembuatan causal loop diagram didapatkan bahwa terdapat 6 loop yang terdiri atas 4 loop positif dan 2 loop negatif. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.